Bab ke-22. Derino menghentikan langkahnya mensejajarkan dirinya dengan Charlie tanpa melirik. Grab. Secara tiba-tiba dia memegang tangan Charlie dan membawanya masuk menuju restoran. Charlie terkejut dengan aksi tuannya itu yang merupakan mantan kakak kelasnya sekaligus sebagai bosnya saat ini. Ia diam saja tidak berani untuk menarik tangannya, sedangkan Derino terus memegang tangannya tanpa ekspresi dan menoleh kepadanya. Walaupun begitu pegangan tangannya begitu lembut kepadanya. Duduklah, perintah Derino saat dia menarikan kursi untuknya duduk. Ia pun mendudukkan dirinya dilanjutkan dengan Derino yang duduk di depannya. Charlie melihat ke sekelilingnya. Terdapat kolam kecil dan jembatan di tengahnya dengan air mancur buatan yang begitu indah dihiasi dengan lampu-lampu ditambah meja mereka saat ini dihiasi dengan lilin-lilin menambah suasana keromantisan. Ia tidak berani menatap pria yang ada di depannya saat ini. Bukan apa-apa ia canggung jika bertatapan dengan tatapan itu. Tidak ada obrolan mereka. Untuk apa Tuan mengajak saya ke sini? Charlie akhirnya membuka obrolan karena dari tadi Derino hanya memandangi wajahnya saja membuatnya malu. Untuk makan malam. Jawaban macam apa itu? Ya pasti ia tahu mengajaknya ke restoran mewah adalah untuk makan malam. Tidak mungkin kerja. Maksud saya, kemana karyawan kantor lainnya? Dirinya masih menganggap itu adalah acara kantor. Derino tersenyum membuat Charlie salah tingkah. Beberapa saat kemudian makanan yang sudah dipesan Derino datang dibawakan oleh pelayan. Mereka makan dengan hikmatnya, tapi pertanyaannya tadi belum juga dijawab oleh Derino. Sekitar setengah jam mereka menghabiskan makanan mahal ditambah dengan dessert membuat lidah Charlie begitu menikmatinya. Apakah aku ada mengatakan akan ada acara kantor? Ia gantian bertanya. Charlie menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Terus mengapa kau menanyakan jika akan ada acara kantor? Ia tampak terdiam sejenak, lalu tersenyum. Kali ini membuat Derino yang salah tingkah. Tidak ada Tuan, hanya menurut saya saja. Cengirnya. Kau ini lucu sekali. Gumamnya. Bagaimana Tuan? Tanya Charlie karena ia tidak mendengar begitu jelas perkataan Derino barusan. Tidak. Tidak ada. Charlie hanya manggut-manggut saja. Charlie kembali melihat sekeliling karena ia merasa tempat itu sepi karena hanya mereka berdua. Kemana orang lain? Apakah tidak ada yang datang? Tidak mungkin, pikirnya. Tuan, mengapa tempat ini begitu sepi? Iya, memang aku sengaja menyewa tempat ini untuk kita berdua. Jawabnya. Ia sudah yakin jika Charlie akan menanyakan hal itu. Ia kaget dan sedikit melebarkan matanya. Mengapa Tuan sampai menyewa tempat ini untuk kita berdua saja? Kan kasihan yang lain tidak bisa menikmati tempat ini. Ujarnya yang mengkhawatirkan orang lain. Itu yang membuat Derino menjadi semakin jatuh hati kepadanya. Sikapnya yang peduli pada orang lain dan tutur katanya yang baik. Tidak semua wanita bisa seperti itu. Tidak apa, aku hanya ingin berdua saja denganmu tanpa ada orang lain yang mengganggu kita. Ujar Derino dengan tegas. Kita? Batin Charlie. Apakah Tuan sehat? Ia tercekat bagaimana dia bisa bertanya seperti itu. Tentu saja sehat jika tidak maka tidak mungkin pria itu ada di depannya saat ini. Maksudmu apa? Tentu saja aku sehat. Celetuknya dengan nada kesal. Maaf Tuan, tapi maksud saya kurang begitu paham dengan perkataan Tuan. Kini dia sedikit tertunduk, merasa sedikit bersalah. Tidak masalah. Kemudian Derino memegang kedua tangan Charlie yang berada di atas meja. Ia memegang tangan itu dengan lembutnya dan sedikit mengelusnya, membuat bulu kuduknya naik. Pertama karena tindakan tuannya, kedua karena dia terkejut melihat tingkah Derino yang bisa seperti itu. Padahal dia selalu tegas dan dingin. Tapi tidak malam ini. Tatapan pria itu membuat dirinya menjadi hangat. Tidak ada tatapan dingin lagi yang terpancar darinya.
Celi? Demi apapun ia sangat suka dengan suara Derino memanggil namanya saat ini, lembut. Iya tuan? Tanyanya kikuk. Apa kau merasa tegang? Dengan cepat ia menggelengkan kepalanya, membuat Derino tersenyum, gemas. Kau jangan berbohong padaku. Aku tahu itu. Ujarnya lagi membuat Cali menunduk malu. Celi? Panggilnya lagi dan ia menoleh untuk menatap pria tampan yang berada di depannya tanpa menjawab. Apakah kau mau? Ia terdiam sejenak. Rasanya suara tercekat ingin mengutarakan itu. Cali masih diam saja terus menatap Tuan Derino sambil menunggu ia melanjutkan ucapannya. Apakah kau mau menjadi istriku? Ucapnya dengan tegas. Deg. Cali diam saja. Sebenarnya ia sangat terkejut dengan apa yang ia dengar saat ini. Rasanya seperti mimpi. Tapi ia berusaha untuk menahan mimik wajahnya yang terkejut. Apa yang saya dengar ini benar, Tuan? Dia masih belum yakin sepenuhnya. Derino mengangguk. Iya benar. Apakah kau mau menjadi istriku? Ulangnya lagi. Derino terus memegang tangan halus wanita yang begitu cantik itu dan tatapannya tidak terlepas darinya. Menunggu jawaban. Maaf, Tuan. Cali diam, menghentikan ucapannya. Nyes. Ada rasa sesak yang menyeruak hatinya namun tidak bisa dideskripsikan. Bukan saya tidak mau. Ucap Cali sepatah demi sepatah kata. Ada harapan lagi di dalam hatinya. Bukan Cali tidak mau. Tentu dia mau menerima untuk diperistri oleh Derino karena dia juga ada rasa dengannya sejak seminggu ia bekerja sebagai sekretarisnya. Tapi ia urungkan niatnya karena merasa tidak pantas. Ia mawas diri. Dia berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah dan anak kampung. Tidak pantas menurutnya bersama dengan Derino yang merupakan anak pengusaha terkaya dan dengan wajah tampan. Dia cukup sadar diri. Tapi ternyata Derino juga mencintai dirinya dan itu membuatnya sangat bahagia namun tidak ditunjukkannya. Saya mempunyai beberapa tantangan untuk Tuan jika memang serius ingin menikah dengan saya. Saya tidak mau itu hanya menjadi sebuah obsesi. Tapi itu memangnya sebuah cinta. Sambung Cali. Derino paham maksud Cali. Ia mengira kalau dirinya tidak begitu cinta dan sebuah obsesi belaka. Apa itu? Aku akan menyanggupinya dan itu bukanlah sebuah obsesi. Tapi aku serius denganmu. Aku jatuh cinta denganmu, Cali. Ucapnya tegas. Cali tersenyum mendengar jawaban dari Derino. Dapat dilihatnya dari sorot matanya yang tajam dan ucapannya tanpa ada rasa kagum sedikit pun. Sangat yakin. Muncul ide Seng Cali ingin mengerjai Derino. Selain memberi tantangan, Cali sepertinya ingin sesuatu hal yang lain. Kapan lagi coba bisa mengerjai bos yang terkenal dingin dan galak kalau tidak pada momen ini? Menyelam sekalian minum air. Begitulah kira-kira. Baiklah. Pertama Tuan. Derino agak kicep. Cali menyebutkan pertama yang artinya akan ada kedua, ketiga, dan seterusnya, pikirnya. Ia menunggu Cali melanjutkan. Pertama, saya ingin makan makanan tapi hasil dari masakan Tuan. Cali menyebutkan syarat pertama. Aduh, batinnya. Derino menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kenapa? Apa Tuan tidak bisa? Derino langsung tegak. Bisa? Tenang saja. Ujarnya, yakin. Kedua, saya ingin melihat Tuan berenang, tapi harus bolak-balik sampai aku puas. Ujarnya dengan wajah tersenyum. Dia mau menyiksaku atau apa? Gumam Derino dalam hati. Tapi untungnya ia pandai berenang, jadi tidak masalah. Oke, gampang. Jawabnya, santai. Cali kembali tersenyum. Ia memang yakin kalau Derino tidak akan menolak permintaannya kalau memang benar-benar cinta. Terakhir, Derino diam dan fokus. Tolong jangan aneh-aneh, Sel.
Saya mau melihat Tuan menggunakan kostum seperti kartun-kartun itu dan sambil membagikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa yang terakhir tidak bisa ditukar? Atau bagi makanan saja ya, tapi tidak perlu menggunakan kostum seperti itu? Ia meminta keringanan dari Charlie. Charlie menggeleng. Tidak, itu adalah tantangan terakhir yang saya pinta. Kalau Tuan tidak mau ya tidak masalah. Aku tidak akan memaksa. Sahutnya dan memandang ke arah lain. Charlie pura-pura merajuk. Padahal tidak. Sungguh berani sekali ia mengerjai tuannya itu. Baiklah, aku akan memenuhi semua tantangan yang diberikan. Jawabnya tegas. Terima kasih, Tuan. Derino membalas senyuman Charlie. Senyuman yang begitu tulus. Mereka berdua pun kini meninggalkan restoran itu untuk berjalan-jalan menghabiskan malam untuk keliling kota besar itu dan melihat aktivitas orang-orang di malam hari.